Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan malam pada hari ini 6 Januari 2022. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kasih, yang memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari ini dan melakukan segala kegiatan kami dengan baik atas pertolongan dan pimpinan Tuhan saja. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman daripada Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami boleh memahami maksud Tuhan untuk kami. Berfirmanlah Tuhan, berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman ini agar semuanya sesuai dengan kehendak Bapa. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24 di bawah judul Manusia Baru. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh melalui tahun 2021 banyak suka duka yang kita alami, namun atas pertolongan Tuhan kita sampai dengan saat ini di dalam lindungan Tuhan saja. Pada malam hari ini juga kita disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita dan bahkan memerintahkan kita agar kita mengalami perubahan cara hidup kita sesuai dengan tema yang kami tentukan pada malam hari ini, yakni Allah yang mengubah. Yang dimaksud dengan manusia baru adalah manusia yang telah mengalami pembaharuan dalam hidupnya melalui proses pertobatan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salah seorang rasul yang mengalami pembaharuan di dalam hidupnya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus yang awalnya bernama Saulus adalah seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk memburu semua pengikut Kristus, bahkan dia menganiaya mereka. Namun pada suatu kesempatan di dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, Paulus bertemu dengan Yesus dan sejak itulah sikap dan perbuatan Paulus berubah 180 derajat.
Hati Paulus yang semula adalah penuh dengan kebencian berubah menjadi hati yang penuh dengan kasih dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan hati yang penuh kerinduan, Paulus tetap memberitakan Injil kepada banyak orang di berbagai tempat. Bahkan karena imannya, dia dipenjara dan dia tetap memiliki hati untuk tetap menggembalakan jemaat melalui surat-surat yang dia tuliskan. Paulus juga menuliskan surat kepada jemaat di Efesus agar jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang kehidupannya hanya menurut daging, seperti yang digambarkan di dalam Alkitab, yakni mereka hidup di dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sebagai kota yang maju pada saat itu, tidak heran jika di Efesus banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah terhadap jemaat di Efesus di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka jemaat Efesus diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usaha mereka sendiri, namun pemberian daripada Tuhan kita, Tuhan Allah. Untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah yakni harus membuang cara hidup manusia lama dan menjadi serupa dengan Kristus dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dosa yang adalah merupakan faktor penghalang utama persekutuan kita dengan Tuhan. Maka oleh karena itu janganlah pernah menyimpan dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui bahkan menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita mengakui bahwa darah Kristus bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Sebab ada tertulis bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan Dia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih adalah Allah yang setia. Kita bisa baca di dalam Kolose 1 ayat 13. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang sudah lahir baru, mari kita sediakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita semakin mengenal pribadinya lebih mendalam dan bisa meneladani hidupnya. Dan kita tidak lagi mengenakan tabiat manusia lama kita, melainkan mengenakan tabiat Kristus dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Jikalau di masa lalu kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka di awal tahun 2022 ini marilah kita berkenan kepada Tuhan, sehingga kita merasakan adanya perubahan iman di dalam diri kita masing-masing. Mari kita izinkan Tuhan, kita undang Tuhan untuk menolong dan menguatkan kita di dalam melakukannya, sehingga kita boleh semakin hari semakin baik dan iman percaya kita semakin bertumbuh. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman yang mengingatkan kami pada saat ini ya Tuhan, agar kami boleh berubah di dalam hidup kami. Semula kami adalah yang masih hidup di dalam kegelapan, tetapi pada saat ini Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menyertai kami agar kami boleh hidup di dalam kehidupan kami, boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, sertai kami dalam istirahat kami, sehingga boleh kami senantiasa dalam lindungan Tuhan.
Besok pagi boleh bangun kembali dengan penuh sukacita yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang baru. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Horas.